Film ini dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama, Tatsuya Iguchi, yang sedang menjalani masa penahanan remajanya di sebuah lembaga pemasyarakatan khusus remaja karena ulahnya yang sering membuat kekacauan setiap hari. Dia adalah pemimpin generasi kelima Tokyo Komai dan mempunyai panggilan Sang Anjing Gila Komai karena kegilaannya dalam sebuah perkelahian. Iguchi berada di lembaga pusat penahanan remaja pada usia 17 tahun. Namun, di dalam sana dia tidak pernah belajar dari kesalahannya dan malah terus menimbulkan masalah hingga akhirnya dia dikirimkan ke sel isolasi untuk menjalani hukuman dengan terus melipat 1000 burung bangau kertas yang tentunya membuat dia merasa seperti di dalam neraka. 6 bulan pun berlalu, Iguchi pun akhirnya keluar dari lembaga pusat penahanan remaja. Kang Murad mewanti-wantinya untuk tidak berbuat onar lagi dan kembali ke dalam tempat ini. Namun, dua orang remaja yang tak sengaja melintas di depannya malah memprovokasi Iguchi dengan mengatakan kalau laki-laki bodoh itu baru saja keluar dari tempat itu. Mana mungkin dia berani berkelahi dengan kita. Untung saja ada seorang polisi yang melindunginya. Kalau tidak, dia pasti akan babak belur dihajar oleh kita. Mendengar itu, jelas saja membuat Iguchi sangat marah hingga dia memutuskan untuk menghajar kedua orang itu dan tidak peduli walau dia baru saja keluar dari tempat itu. Tiga bulan kemudian, Iguchi pun keluar lagi dari tempat itu dan tak lupa Kang Murad mewanti-wantinya lagi untuk tidak berbuat onar lagi dan kembali ke dalam tempat ini lagi. Woi! Waktu pun berlalu, di sebuah restoran tempat makan, Ishido yang bertugas sebagai kepala pengawas kepolisian kriminalitas remaja bertemu dengan Paman Kim dan Bibi Kim yang bersedia menjadi wali Iguchi selama masa percobaannya keluar dari penjara remaja. Dan Iguchi akan bekerja di sana sebagai seorang pelayan. Mereka berdua akan berusaha membantu Iguchi selama masa rehabilitasinya menjadi seorang remaja yang patuh hukum dan akan menjauhkannya dari segala tindak kriminal yang nantinya bisa membuatnya kembali ke dalam penjara remaja. Sebelum Ishido pulang, dia mewanti-wanti Iguchi untuk tidak berbuat kebodohan lagi di kota itu. Ishido berpesan untuk tidak bertemu dengan orang-orang Komai lagi. Jangan pernah naik sepeda motor lagi, berjalanlah dengan kepala menunduk. Kalau sampai dia mendengar Iguchi terlibat masalah lagi di kota itu, dia akan datang secepatnya dan menyeret Iguchi masuk ke dalam penjara lagi. Saat Iguchi akan membeli rokok di Alpha April, tak sengaja dia melihat sebuah motor Kawasaki FX terparkir di sana. Dia sangat terkagum-kagum dengan motor itu, karena motor itu merupakan salah satu motor impiannya yang sangat dia inginkan. Namun, pemilik motor itu, Abe Kaname, tidak senang adanya orang asing yang menyentuh motor miliknya itu. Bahkan dia mengajak Iguchi untuk berkelahi dengannya. Iguchi sempat terpancing dengan tantangan itu. Namun karena dia teringat dengan kebaikan pamannya yang mau menerimanya selama masa percobaannya keluar dari penjara remaja, dia lalu mengajak Abe untuk bertarung pertarungan lainnya di belakang halaman Alpha April agar tidak ada orang yang melihat pertarungan itu. Abe tak menyangka kalau ada orang yang mau berkelahi dengannya dan menduga kalau Iguchi bukan berasal dari kota itu. Dia akan memberikan semua rokok miliknya itu kalau Iguchi bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar itu, Iguchi pun semakin bersemangat. Namun dia hanya ingin bertanding sumo dengan Abe karena dia tidak ingin dianggap melanggar perjanjian yang dia buat dengan Ishido. Tentu saja hal itu membuat Abe terkejut. Namun dia tidak peduli dan terus mengajak Iguchi untuk bertarung bebas dengannya.
Abe pun akhirnya menuruti permintaan Higuchi untuk bertanding sumo dengannya. Walaupun dia tidak tahu mengapa Higuchi sangat bersikeras untuk bertanding sumo dengannya. Higuchi pun berhasil memenangkan pertandingan itu dan sesuai dengan janjinya, Abe pun memberikan rokoknya atas kekalahannya tersebut. Abe pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah wakil ketua dari geng Kirihito dan berpesan kepada Higuchi untuk tidak memberitahu semua orang kalau dia telah kalah dengannya, agar keseimbangan kekuatan di wilayah ini tidak rusak karena kejadian ini. Higuchi pun juga memperkenalkan dirinya kalau dia juga adalah bagian dari sebuah geng Tokyo Komai Outlaws yang berasal dari Chiba. Dia menjalani masa percobaan di kota ini setelah keluar dari penjara remaja dan sekarang bekerja di restoran yakiniku bernama Sanrui. Abe pun mulai bercerita kalau geng Kirihito adalah geng yang beranggotakan 100 orang. Kirihito dipimpin oleh Tanzawa Atsushi, sang dewa penjaga, seseorang lelaki yang mempunyai kekuatan bertarung tidak masuk akal. Bahkan mungkin 10 seperti dirinya tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Kemudian ada dirinya, Abe Kaname, wakil kepala Kirihito, Taguchi Masaru, si penjaga Buddha mantan anggota klub judo dan yang terbaik di dalam geng dalam hal kekuatan, Kapten penjaga Meguro Suya, si tinju gila Koyuken Banso, pengatur strategi dengan mempunyai kecepatan dalam bertarung paling baik di Kirihito. Kapten pasukan khusus Nagashima Keigo, si pendekar pedang pembunuh. Bahkan Abe tidak bisa mengalahkannya kalau dia sudah memegang tongkat di tangannya. Dan 2 orang anggota baru yang juga memiliki kekuatan tempur dahsyat, Mutisogo, sang dewa petir Raijin, dan Sawamura Ryo, sang dewa angin Fujin. Mendengar penjelasan dari Abe, jelas saja membuat Higuchi sangat bersemangat karena ternyata di kota ini banyak orang-orang kuat seperti dirinya. Namun, karena dia masih dalam masa percobaan hukuman, dia tidak akan bisa bertarung untuk saat ini. Abe mendengar itu sangat terkejut dan meremehkannya, karena tidak mungkin orang lemah seperti dirinya mampu menghadapi mereka. Keesokan harinya, Abe pun makan di restoran milik paman dan bibi Higuchi. Higuchi yang melihat Abe di sana sangat terkejut karena dia tidak menyangka kalau Abe benar-benar datang ke tempat itu. Abe mengatakan kalau dia hanya sekedar mampir. Saat mereka sedang asik mengobrol, di televisi disiarkan berita tentang sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pengemudi mobil. Menurut polisi yang menangani kecelakaan itu, ditemukan beberapa obat-obatan terlarang di dalam mobil tersebut. Abe yang melihat berita itu tidak begitu terkejut karena dia menduga kalau itu perbuatan dari geng Bakurakan, sebuah geng remaja yang melakukan kegiatan sama seperti layaknya sebuah gangster kejahatan. Di sebuah klub malam, geng Bakurakan terlihat sedang mengadakan sebuah rapat bersama dengan semua anggotanya untuk membahas peluang bisnis narkoba mereka dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang sedang melemah, sehingga memudahkan mereka menghasut setiap masyarakat untuk bergantung pada narkoba. Geng Bakurakan dipimpin oleh 3 saudara Guevara, yang dipimpin oleh sang kakak tertua bernama Shimohara Kazumasa, kakak kedua bernama Shimohara Koji, dan si bungsu bernama Shimohara Kenzo. Tiba-tiba geng Neckborhot yang dipimpin oleh Harikawa masuk ke dalam sana dengan membawa salah seorang anak buah Bakurakan dengan kondisi babak belur. Harikawa mengatakan kalau anak buahnya telah menabrak mobil miliknya dan dia meminta Kazumasa untuk mengganti perbaikan mobil miliknya dan juga biaya pengobatan sebanyak 1 juta yen. Tanpa pikir panjang, Kazumasa pun langsung memberikan uang itu kepada Harikawa. Malah, dia akan menambahkan lagi uang 1 juta yen kepadanya jika dia mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun jika dia kalah, Harikawa harus memberikan 2 juta yen kepadanya. Mendapati tantangan seperti itu, Harikawa sangat bersemangat, apalagi dia sangat meremehkan Kazumasa. Harikawa pun kalah dalam pertarungan itu dan dia diharuskan membayar 2 juta yen saat itu juga. Namun karena mereka hanya mampu membayar 1 juta yen, Kazumasa pun memberikan kelonggaran kepada mereka, tetapi ada satu syarat yang harus mereka penuhi. Mereka akan diberi tugas untuk menjadi prajurit dalam perang yang akan mereka lakukan melawan geng Kirihito, dan jika mereka menolaknya, maka mereka tidak akan keluar dari sana hidup-hidup.
Saat Iguchi sedang berjalan menuju restoran setelah membeli beberapa bahan makanan untuk restoran Paman Kim, tak sengaja dia berpapasan dengan Abe yang akan menuju arena bowling untuk bertemu dengan kawanannya. Abe lalu melawari Iguchi untuk ikut dengannya. Melihat-lihat keadaan di sana sekaligus bertemu dengan kawanannya. Abe bercerita kalau dulu pernah ada sebuah perang yang melibatkan 4 geng besar terjadi di tempat ini. Mereka adalah Gurou, Kirihito, Asura, dan SID. Namun perang besar itu berubah menjadi tragedi ketika banyak orang yang meninggal akibat perang itu. Maka karena akibat itu juga, keempat geng itu bersepakat untuk menandatangani fakta non-agresi, mencegah perang terjadi lagi di masa depan. Sesampainya di dalam sana, nampak beberapa anggota dari geng Kirihito tidak begitu suka dengan keberadaan Iguchi di sana. Mereka nampak meremehkannya karena orang yang dibawa oleh Abe terlihat begitu lemah untuk ikut berkumpul dengan mereka. Bahkan mereka terus-terusan menghina Iguchi. Pimpinan geng Kirihito, Tanzawa Atsushi, yang telah sampai di tempat itu memperkenalkan dirinya kepada Iguchi. Namun karena suasana hati Iguchi yang sudah tidak senang dengan perlakuan dari geng Kirihito terhadapnya, dia tidak peduli lagi dengan statusnya, yang saat ini sedang menjalani masa percobaan dan mencoba untuk menantang mereka berkelahi. Tiba-tiba, Chihiro, seorang wanita yang bekerja di tempat itu, mencoba mencairkan suasana dan menghentikan keributan yang akan mereka lakukan. Dan sepertinya, para berandalan dari geng Kirihito sangat menghormatinya. Bahkan Tanzawa terlihat sangat menurut dan takut dengan segala perkataan Chihiro. Namun, tidak dengan Iguchi, yang sangat marah kepada Chihiro karena berani-beraninya dia mencampuri urusan para pria dalam perkelahian. Iguchi mengatakan kalau dia tidak bisa hidup sambil dipandang rendah meskipun dia harus mati dalam sebuah pertarungan. Mendengar itu, Chihiro makin dibuat kesal. Dan karena itulah dia sangat membenci para gangster. Karena mereka hanya melihat tentang sebuah harga diri. Namun tidak bisa melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekitar mereka yang sangat membenci perkelahian. Dia pun mempersilahkan mereka untuk berkelahi sepuasnya. Namun dia juga akan segera menelepon polisi untuk datang ke tempat ini. Iguchi pun akhirnya menyerah karena dia tidak mau masuk lagi ke dalam penjara. Begitu juga Tanzawa yang akhirnya membubarkan pertemuan ini. Abe lalu bercerita kalau wanita itu bernama Minagawa Chihiro dan dia bekerja paruh waktu di tempat ini. Dia adalah adik dari Minigawa Josuke, ketua generasi kelima dari geng Kirihito, dan perang besar yang dia ceritakan tadi telah merenggut nyawa dari Josuke. Chihiro mulai bekerja paruh waktu di sini 6 bulan setelah perang itu terjadi dan dia bertekad untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di sini meskipun tempat ini menjadi tempat tersulit baginya. Bila sesuatu terjadi pada Chihiro, geng Kirihito tidak akan tinggal diam saja meskipun mereka akan melanggar fakta non-agresi yang membuat keseimbangan akan runtuh. Waktu pun berlalu dan Iguchi sekarang berada di tempat Abe dengan ditemani oleh Keiji dan juga Sogo. Sogo lalu memberikan sebuah informasi kalau geng Bakurakan mulai menyerang beberapa bawahan geng Kirihito dan sudah bertindak kekerasan di luar batas kewajaran. Geng Bakurakan dijalankan oleh 3 bersaudara Guevara. Kenzo, si adik bungsu, sedang bertarung dengan menggunakan kunci pas monyet yang dirantai dan dia benar-benar sangat berbahaya. Saudara tengahnya, Koji, adalah seorang yang besar dan kuat tetapi juga cepat dan ganas. Kakak tertua, Kazumasa, hanya menganggap geng itu sekedar mainannya karena tujuannya lebih besar dari itu. Mereka membuat sebuah geng hanya sebagai alat untuk mengedarkan narkoba, pencucian uang, dan membuat rekaman video seks. Mereka mencoba mengendalikan dunia bawah tanah di sekitar sini. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa di masa lalu, Kazumasa menembak dan membunuh seorang preman tingkat rendah yang berselisih narkoba dengan Bakurakan. Para anggota geng Kirihito akhirnya berkumpul di arena bowling untuk membicarakan masalah serius tersebut, apalagi yang mereka dengar, kini jumlah dari anggota dari geng Bakurakan telah meningkat secara drastis. Sedangkan jumlah anggota geng Kirihito mengalami penurunan setelah serangan yang tiba-tiba dilakukan oleh geng Bakurakan. Jika mereka menyerang mereka tanpa adanya persiapan, maka itu akan membuat mereka semakin banyak kehilangan anggota. Sementara Iguchi menemui Chihiro yang nampak sedang berdoa di lokasi tempat kakaknya mati. Iguchi telah mendengar semua cerita tentang kematian kakaknya dan dia turut berduka atas kematiannya. Chihiro lalu bercerita kalau hari ini adalah hari ulang tahun kakaknya. Ketika kakaknya masih hidup, dia tidak pernah memberinya bunga di hari ulang tahunnya. Namun setelah kakaknya meninggal, mengapa dia malah sering memberikan bunga untuknya? Dia berharap kalau tidak akan ada lagi kekerasan di kota ini dan tidak ingin melihat orang mati konyol lagi karena berkelahi. Karena akan ada orang-orang yang bersedih. Meskipun berandalan sepertimu mati, itu lebih menyakitkan daripada hanya ditinggalkan.
Tak berselang lama, geng Bakurakan lalu datang ke tempat arena bowling untuk menemui para petinggi dari geng Kirihito. Shihiro yang mengetahui kedatangan geng Bakurakan ke sana mencoba untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. Namun dia malah mendapat tamparan dari Kazumasa yang tentunya membuat Iguchi sangat marah. Tetapi langkahnya dihentikan oleh Kenjo yang menggunakan senjatanya dan membuat Iguchi berdarah di bagian kepala. Meskipun mendapatkan serangan seperti itu, Iguchi tidak mau melawan balik mereka di tempat itu karena dia teringat perkataan Shihiro yang tidak ingin melihat lagi seseorang berkelahi di tempat itu. Tanjawa lalu bertanya tentang tujuan mereka datang ke tempat itu. Apakah dia ingin menyingkirkan mereka dan menjadi salah satu dari 4 besar di kota itu? Kazumasa mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak memberikannya keuntungan 1 yen pun. Semua ini hanyalah untuk bisnisnya, dan dia hanya ingin melakukan bisnis transaksi narkoba di tempat ini. Namun karena adanya keberadaan dari geng Kirihito di sini, mereka tidak bisa leluasa berkuasa di tempat ini. Tanjawa yang mengetahui rencana mereka sesungguhnya pun tidak akan membiarkan mereka merusak tempat ini, dan akan segera menghancurkan mereka semua bila sudah tiba waktunya. Keesokan harinya, Paman Kim mengajari Iguchi bagaimana caranya membuat masakan enak di restoran itu. Paman Kim juga bercerita ketika dulu dia memulai bisnis ini. Pada awalnya, dia hanya ingin makan yakiniku secara gratis. Namun, dia segera menyadari, daging yang sama rasanya berbeda-beda tergantung cara pemotongannya. Dan dia melihat bagaimana para pelanggan menikmati masakannya. Jadi dia memutuskan untuk melindungi istrinya dengan yakiniku. Paman Kim berpesan, meskipun Iguchi bodoh, tetapi dia bukanlah sampah. Jadi berusahalah melindungi apa yang penting bagimu. Bibi Kim lalu masuk ke dalam dapur dan mengatakan kepada Iguchi kalau temannya berada di sini, dan ternyata itu adalah Tanzawa. Sama seperti halnya Abe, Bibi Kim sangat senang kalau Iguchi mempunyai banyak teman di kota ini yang kemudian memberikan beberapa daging gratis untuk Tanzawa. Namun ketika Tanzawa dan Iguchi sedang mengobrol, beberapa pelanggan berteriak meminta bil pembayaran. Tetapi sikap dari para pelanggan itu agak menjengkelkan. Bahkan dia meremehkan Iguchi karena menganggap sekumpulan berandalan hanyalah sampah yang tidak bisa belajar. Bahkan di masyarakat pun mereka berada di posisi terbawah karena tidak berpendidikan. Tetapi untung saja Bibi Kim berhasil menengahi ketegangan di antara mereka sehingga Iguchi bisa meredakan emosinya. Tetapi tidak dengan Tanzawa. Ne. ここにいたやつはなんか帰ったよ。楽だから逆につれえだ Setelah menghabisi mereka bertiga, Tanzawa pun menunggu Iguchi yang kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan di pinggiran pantai menggunakan motornya. Di sana, Tanzawa mencoba mengajak Iguchi untuk bergabung dengan Kirihito karena dia khawatir Iguchi akan menjadi target dari Bakurakan karena sikapnya yang keras saat di arena bowling terhadap mereka. Namun, Iguchi tidak bisa memberikan jawaban kepada Tanzawa. Karena baginya, masalahnya dengan Bakurakan adalah masalah pribadi. Jadi dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Tetapi dia berterima kasih karena Tanzawa sudah begitu peduli dengannya. Sementara di tempat geng Bakurakan, Kazumasa telah mempunyai rencana untuk menyerang tempat persembunyian geng Kirihito dengan kekuatan penuh. Mereka telah menargetkan lokasi terpisah dari masing-masing petinggi Kirihito dan semuanya telah terencana dengan baik sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Namun, adik perempuan Ryo yang kebetulan berada di sana merasa sangat khawatir dengan keadaan kakaknya setelah mengetahui rencana tersebut. Dia malah berencana untuk keluar dari tempat itu untuk mengabari kakaknya tentang sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh geng Bakurakan. Tetapi nampaknya Kazumasa mempunyai rencana lainnya dengan menawari Megumi narkoba yang sudah dia persiapkan. Sementara terlihat para anggota dari geng Kirihito sedang berkumpul dan makan-makan di tempat restoran Paman Kim. Mereka senang berada di sana. Selain tempat itu dekat dengan arena bowling, makanan di tempat itu juga sangat lezat. Apalagi Bibi Kim sangat baik karena memberikan mereka makanan gratis untuk mereka. Saat Ryo masuk ke dalam restoran itu, Kenshi nampak sangat curiga dengan raut wajah Ryo yang nampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah mendapat telepon dari adiknya. Setelah mereka semua selesai makan di restoran Paman Kim, Abe mengajak Iguchi untuk berbicara empat mata dengannya. Dia juga meminta Sogo untuk membawa motornya ke pom bensin dan akan menyusulnya setelah dia berbicara dengan Iguchi.
Abe meminta Iguchi untuk tidak terlibat lagi dengan geng Bakurakan karena dia tidak ingin melihat Iguchi kembali lagi ke penjara remaja. Abe melihat ketulusan hati dari Bibi Kim kepada Iguchi. Jadi Abe tidak ingin membuat Bibi Kim bersedih karena itu. Namun Iguchi menolaknya karena harga dirinya telah dijatuhkan oleh pria bertopeng itu. Jadi dia harus menghancurkannya terlebih dahulu. Bahkan saking marahnya, Iguchi melempar Abe hingga dia terjatuh dekat dengan pot bunga hingga membuat Abe sedikit mengalami luka di pergelangan bahunya. Chihiro yang melihat kejadian itu bingung dengan apa yang sedang terjadi di antara mereka karena mereka hanya terdiam yang kemudian pergi meninggalkan Chihiro. Chihiro pun akhirnya bertanya kepada Iguchi tentang apa yang telah terjadi di antara mereka ketika Iguchi mengantarkannya menuju ke stasiun. Iguchi pun mengatakan kalau Abe telah meninjunya sekali, jadi dia melemparkan Abe juga sekali saja dan itu bukanlah perkelahian. Iguchi mengatakan kalau dia bisa saja mendapatkan masalah jika dia melakukan sebuah perkelahian lagi dan bisa saja dia tertangkap dan masuk ke dalam penjara remaja lagi. Mendengar itu, Chihiro agak terkejut karena dia baru mengetahui kalau Iguchi baru saja keluar dari penjara remaja. Namun yang dia tahu, Abe sangat peduli dengan Iguchi. Meskipun dia terlihat seperti itu, tapi percayalah, dia sungguh sangat peduli dengannya. Abe pun merasakan kesakitan di bahunya karena bantingan sekuat tenaga dari Iguchi. Namun, Abe tidak bisa marah terhadapnya. Meskipun dia terlihat bodoh, pemarah dan sombong, tapi Iguchi berusaha keras untuk memutuskan hubungan dengan dunia kita dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tiba-tiba gerombolan geng Bakurakan yang dipimpin oleh Kenjo mengepung mereka berdua. Begitu pula dengan anggota geng Bakurakan lainnya yang mengepung tempat markas rahasia dari geng Kirito. Bahkan restoran yakiniku milik Paman Kim juga menjadi sasaran dari geng Bakurakan yang dipimpin oleh Koji. Sementara Kazumasa menyerang tempat arena bowling tempat keberadaan Kenshi. Setelah penyerangan tiba-tiba itu, Iguchi mendapatkan telepon dari Chihiro kalau beberapa anggota geng Kirito mengalami luka serius dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Iguchi mendapatkan kabar kalau Shogo mendapatkan 2 jahitan di kepalanya serta tulang rusak dan lengannya patah. Abe juga mengalami 2 patah tulang rusuk, 1 patah kaki, dan 8 luka di bagian tubuhnya yang mati. Saat ini dia tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis. Suya mengatakan kalau Abe tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah meskipun ada 15 orang yang mengepungnya. Namun dia mendengar kalau bahu Abe sedang sakit sebelum geng Bakurakan mengepungnya dan bertanya kepada Iguchi dengan apa yang telah dia lakukan setelah mereka semua pergi dari restoran itu. Tak berselang lama, Ishido beserta para bawahannya berada di rumah sakit untuk meminta keterangan tentang pertarungan antara geng Kirito dan geng Bakurakan. Namun, sebelum mereka pergi, Tanzawa mengatakan kalau Iguchi bukan bagian dari geng Kirito. Dia hanya orang luar yang tak sengaja mengenal mereka. Oi,行くぞ。行くぞ。おい。達也、一人にして大丈夫？ Chihiro dan Keiji pun memutuskan untuk pulang, meninggalkan Iguchi sendirian menemani Abe di rumah sakit. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekati mereka, dan ternyata itu adalah geng Bakurakan yang mencoba untuk menculik Chihiro. Mereka lalu mengajar Keiji dan berpesan, kalau geng Kirito ingin menyelamatkannya, datanglah ke bangunan kosong pabrik Hayama. ちょっと付き合ってもらうよ。てめえによ。これから沢村。
Keesokan harinya, para petinggi dari geng Kirihito akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kenshi lalu bertanya kepada Ryo dengan siapa dia berbicara lewat telepon saat di luar restoran yakiniku. Ryo lalu berterus terang dan meminta maaf kepada mereka kalau dialah yang membocorkan semua informasi kepada geng Bakurakan. Dia terpaksa melakukan hal itu karena mereka memaksa adiknya untuk memakai narkoba dan mereka telah merekam semua itu. Tanzawa yang mendengar itu sangat marah dan memintanya untuk tidak datang lagi menemui mereka. Suya lalu mendapatkan telepon dari Keiji dan mengatakan kalau Chihiro telah diculik oleh geng Bakurakan. Mendengar itu, Tanzawa memutuskan untuk pergi ke sana sendirian karena dia tidak ingin melihat teman-temannya terluka lagi dan meminta kawanannya untuk tidak khawatir. Meskipun dia pergi sendiri, dia tidak akan kalah semudah itu. Namun, kawanannya tidak akan membiarkan dia untuk pergi sendiri karena bagi mereka, geng Kirihito lebih dari sekedar pertemanan. Ternyata mereka semua sengaja dibebaskan oleh Shido karena tujuannya adalah juga meringkus geng Bakurakan yang selama ini sulit mereka tangkap. Ishido sengaja membiarkan mereka bentrok agar pihak kepolisian bisa meringkus kedua geng tersebut sekaligus. Ketika Eguchi sedang membersihkan sisa-sisa kerusakan di restoran itu, Keiji menemuinya dan mengatakan kalau Chihiro diculik oleh Bakurakan dan meminta geng Kirihito untuk datang ke bangunan kosong pabrik Hayama. Iguchi pun lalu bertemu dengan yang lainnya yang juga menuju ke bangunan kosong pabrik Hayama untuk menolong Chihiro. Mereka berenam pun telah sampai di gedung kosong pabrik Hayama dan bersiap menghadapi puluhan anggota geng Bakurakan demi menyelamatkan Chihiro. Ryo yang sangat menyesal karena telah berkhianat kepada mereka telah sampai di sana untuk membantu mereka menyelamatkan Chihiro. Dia beserta dengan yang lainnya akan mencoba menahan mereka yang di luar agar Kenshi, Tanzawa, dan Iguchi bisa masuk ke dalam sana membereskan pimpinan geng Bakurakan dan menyelamatkan Chihiro. Oh iya! Kenshi akan menahan Koji di lorong itu dan meminta Tanzawa dan Iguchi segera naik ke atas menyelamatkan Chihiro. Mereka berdua pun telah sampai di ruangan tempat Chihiro disekap. Namun karena Kazumasa tidak berada di sana, Tanzawa minta Iguchi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Sementara dia akan menuju ke atap gedung dan menghabisi Kazumasa. Tanpa banyak kata, sesampainya di atap gedung, Tanzawa lalu segera menghabisi semua anak buah Kazumasa dan kemudian bertarung dengan sang pemimpin tertinggi Bakurakan. Setelah berhasil melumpuhkan Kenzo, Tanzawa yang juga telah berada di sana berusaha untuk melepaskan ikatan Chihiro.
Namun tiba-tiba, Kazumasa yang ternyata masih sadarkan diri mencoba untuk menghentikan mereka dengan pistol yang dia miliki. Tetapi dari belakang, Kenjo yang masih kuat untuk berdiri mencoba untuk menghentikan Kazumasa karena dia menganggap kalau mereka telah kalah dan tak perlu untuk berbuat yang lebih jauh lagi. Suara sirene polisi pun terdengar dan Kenzo meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu melalui tangga darurat belakang gedung ini. Bagurakan telah berakhir dan dia akan bertanggung jawab menyelesaikan semua ini di hadapan para polisi. 乗ってください。大丈夫か？ Kenjo lalu menemui Ishido dan mengatakan kalau ini hanyalah masalah internal dalam geng Bakurakan dan tidak ada geng dari luar yang terlibat dengan permasalahan internal mereka. Dan sebelum film berakhir, terlihat Abe yang sudah tersadar dari komanya dan mereka semua merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!